Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas ada dua token ya, ada dua koin. Yang pertama adalah PP Wallet atau Paywall. Ini di request oleh Abdul Gofur. Kita akan bahas sekilas aja karena aku lihat koinnya masih free sale. Terus yang kedua, ini ada requestan dari Maya Leonita, minta dibahas untuk algo. Oke, kita akan coba untuk ulas. Pertama dari Paywall. Paywall ini adalah sebuah project yang masih dalam tahap pre-sale. Di sini sih dia introduce bahwa dia adalah meme DeFi wallet. Jadi dia ada walletnya, teman-teman sudah meluncur di Play Store. Buat teman-teman yang mungkin mau cek, bisa langsung cek ya di Play Store. Namanya PP Wallet. Itu bisa teman-teman download dan coba untuk buka walletnya. Jadi yang namanya wallet atau dompet sifatnya untuk menyimpan duit ya. Jadi wajib banget kalau teman-teman mau ikut pre-sale-nya, at least teman-teman coba dulu wallet ini. Apakah wallet ini bagus atau enggak? Bisa nyimpen data atau enggak. Nah, ini ada yang komen nih, aplikasinya agak berat. Koin lumayan tapi tidak ada notif transaksi di wallet, bla 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 bla. Mau buka dompet baru susah. Selalu keluar notifikasi terjadi kesalahan. Nah, itu teman-teman harus cek dulu apakah kalian bisa pakai atau enggak. Terus orang-orang suka nggak pakai wallet ini sebelum teman-teman ikut pre-sale-nya. Yang kedua, aku sendiri nggak akan bicara soal fundamental karena ini adalah meme coin ya. Tapi di sini aku mau cerita nih teman-teman. Jadi di market kripto saat ini itu banyak sekali yang namanya perusahaan-perusahaan, project-project yang bikin koin. Tujuan mereka apa? Yaitu buat cuan sebenarnya teman-teman. Jadi sebuah project bikin apa namanya, sebuah ya bikin project ya, itu tujuannya buat cuan. Jadi dari developernya sendiri memang tujuannya untuk mendapatkan dana dari masyarakat, makanya mereka bikin yang namanya acara kayak pre-sale. Jadi kan itu kayak pembelian koin perdana ya untuk orang-orang yang mungkin mau berinvestasi di awal teman-teman. Nah, yang pertama yang harus ditingkatkan lagi nih adalah logis kita dalam berinvestasi. Apa yang kalian lihat daripada sebuah koin? Jadi awalnya koin ini nggak ada fungsinya, teman-teman. Jadi mereka developer bikin koin. Koin ini nggak ada fungsinya. Buat transaksi di supermarket nggak bisa. Buat teman-teman yang suka belanja online nggak bisa. Buat teman-teman yang suka traveling beli tiket pesawat nggak bisa pakai token ini. Terus apa reason orang-orang beli? Kalau dari project ini adalah ya dia sih katanya bakalan naik 100 kali, teman-teman, seperti PP Coin. Wih, ini terinspirasi sama PP yang naik signifikan ya. Tapi kan ujung-ujungnya dia kena scam, kena kena hack, teman-teman. Katanya kena hack dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya scam lah. Jadi at the end, kalau teman-teman ngikutin project-project seperti ini, kalian harus waspada. Karena apa? Karena uang kalian itu akan berpotensi kalau dia naik tinggi, tinggi banget. Kalau dia lenyap, ya lenyap aja sekalian semua. Jadi bisa dibilang itu, teman-teman. Jadi akan ada potensi rugi atau enggak. Tapi kalau dari saya sendiri cukup logis dalam berinvestasi ya. Saya akan lihat apakah sebuah proyek ini bagus atau enggak. Fungsinya dia itu apa. Tapi kalau cuma sekedar meme, lucu-lucuan, nah itu kayak judi teman-teman. Jadi kayak kita berjudi nih. Kita beli barang yang entah apa fungsinya, kita beli, terus kita berharap harganya naik sekian kali lipat dengan sesuatu yang menyebabkan orang lain itu FOMO. Orang lain FOMO, tiba-tiba orang lain beli, terus kita mendapatkan keuntungan dari itu. Kan itu mirip kayak judi ya. Jadi gitu, teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut spekulasi ya silakan aja, nggak ada masalah, teman-teman. Tapi aku cuma mau ngingetin aja soal resikonya. Itu yang pertama. Eh, yang pertama dan kedua, yang tadi yang kita bilang ya bahwa developernya itu pengen cuan, pengen dapetin uang gampang dari masyarakat. Dan memang kenyataannya mereka gampang dapetin duit, mereka dapat mereka bikin koin yang notabene tidak ada fungsinya, terus mereka bisa jual sekian dolar. Kan itu mereka dapat duit tuh, teman-teman. Developernya dapat duit, developernya pinter. Itu loh. Jadi kalau kalau dari saya sih nggak mau ikut-ikutan di project-project kayak kayak gini ya. Saya sendiri nggak terlalu tertarik lah sama pre-sale pre-sale token. Saya lebih prefer buat cari koin yang memang sudah mapan, 10 tahun bertahan di market, 7 tahun bertahan di market, sampai sekarang developernya nggak kabur. Nah, itu saya lebih prefer buat invest di project-project seperti itu daripada cari project-project yang naiknya cepat tapi nyungsetnya juga cepat.
Terus saya biasanya ignore. Tapi kalau teman-teman mau masuk, ini sekali lagi meme coin, fundamentalnya tidak ada. Tapi kalau mau beli itu harganya berpotensi untuk naik. Cuman ya berpotensi juga untuk nyungsep guys. Jadi nggak ada jaminan sebenarnya harganya naik. Itu sih koin Pompomers ya. Nggak terlalu banyak, mereka juga belum listing di exchange teman-teman, jadi masih bisa di pre-sale. Untuk ikutnya silakan kunjungi di Twitter. Di sini mereka kasih kayak link gitu untuk ikutin di ppwall.net. Itu teman-teman bisa untuk ngikutin pre-sale-nya, bisa ikut beli di awal. Ya itulah, sekarang kita akan langsung next ya ke koin yang lebih punya fundamental bagus, yaitu Algorand guys. Algorand hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp1.396. Market Algorand volatile di perdagangan kemarin karena Bitcoin juga volatile disebabkan data CPI atau inflasi baru saja dirilis di perdagangan kemarin. Untuk saat ini supply maksimal daripada Algorand ada di 10 miliar, sementara yang beredar di 7,8 miliar. Artinya sekitar 22% Algorand masih ada atau masih bisa dibikin teman-teman, sehingga masih berpeluang untuk menyebabkan inflasi terhadap koinnya. Untuk pasar dia udah listing hampir di semua exchange, Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bithumb, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah untuk Algorand ini. Pemberitaan terbaru mereka mensupport platform DeFi di yang mereka punya ya, yaitu Messina.one introduce mAlgo untuk liquid staking for Algorand governance. Jadi kalau teman-teman melakukan staking, sorry guys, ada kucing. Jadi kalau teman-teman misalkan melakukan staking di Algorand ya, itu teman-teman bisa menggunakan platform namanya Messina.one, di mana hasil stakingnya itu akan diberikan koin mAlgo yang 1:1 sama Algorand. Jadi ini baru aja diluncurkan di Messina, teman-teman. Itu salah satu produk daripada Algorand. Kemudian mereka baru aja memperbarui website yang mereka punya ya. Ini kayaknya udah baru, di mana tujuan dari Algorand sekali lagi dia menawarkan transaksi yang cepat, teman-teman, sampai 10.000 time per second atau 3,3 second per settlement, sangat cepat. Kemudian zero carbon karena dia juga sudah menggunakan konsensus proof of stake. Sifat Algorand adalah decentralized dengan keamanan koin yang secure, teman-teman. Mereka juga udah melakukan ekspansi ke platform DeFi, NFT, dan lain sebagainya. Berita terbaru, Algorand ada di Singapura untuk menghadiri event token 2049, teman-teman, di Singapura ya. Mereka dapat kesempatan untuk mempromosikan, introduce kepada khalayak banyak soal proyek yang dimiliki oleh Algorand ini. Jadi ini adalah sebuah ekosistem yang sedang mereka bikin, teman-teman, supaya adopsi dari Algorand makin lama bisa makin banyak lagi. Jadi itu dari komunitas, dari project mereka udah cukup kuat sih kalau dari segi gininya ya. Fundamentalnya Algorand cukup kuat. Dulu pernah dipuji-puji sama Gary Gensler, at the end dia dikatakan sekuritas. Teman-teman. Jadi Algorand sendiri tidak menggubris itu, dia cuekin aja Gary Gensler, nggak ada sama sekali kayak sidang ataupun banding, nggak ada, dicuekin semua. Algorand lebih banyak fokus di community, di development project mereka. Jadi sementara itu ya, yang dilakukan oleh Algorand ini banyak sekali postingan yang terkait sama event di September ini yang kayaknya jadwal mereka cukup padat nih, keliling beberapa negara untuk lebih banyak ke marketingnya. Marketing, introduce project, ya nggak jauh-jauh dari Algorand token 2049. Gitu sih buat Algorand sekarang, nggak terlalu gimana-gimana. Belum ada news yang bombastis atau FUD yang parah banget, teman-teman. Mereka so far masih tetap survive, projectnya masih tetap jalan, dan saya rasa masih cukup bagus untuk engagement dari Algorand untuk kedepannya. Sekarang mari kita coba cek gimana sih pergerakan dari Algo. Kita akan pakai yang chart Binance. Nah, ini Algorand masih dalam proses tekanan jual. Kalau kita lihat dari time frame weekly, posisi Algorand tidak begitu bagus. Ya, jujur aja, posisi dari Algorand ini berada dalam all time low, teman-teman, dengan posisi yang dimana dia sudah breakdown dari 0,09.
Jadi investasi di kripto itu nggak melulu soal fundamental, soal news, soal fun. Nggak melulu soal itu. Tapi kita juga harus memperhatikan yang namanya supply. That's why kita selalu di video ini kalau kita bahas koin selalu kita ingatkan soal maksimum supply sama supply beredar. Kenapa? Karena itu bisa menjadi indikasi kunci apakah terjadi inflasi atau deflasi terhadap koinnya. Makin banyak supply yang beredar, makin jelek. Ya makin jelek secara harga, teman-teman. Tapi kalau secara adopsi, makin bagus. Nah, tergantung nih kita mau fokus ke adopsi atau ke harganya dulu. Kalau kita mau fokus sama harga, makin sedikit supply beredar, makin bagus. Artinya orang-orang harusnya makin banyak staking, makin banyak untuk burning coin, itu akan menjadi sentimen yang bagus buat harga. Tapi kalau adopsi, makin banyak koin yang beredar, otomatis makin banyak orang yang bisa membeli dan juga hold Algorand, yaitu secara ekosistem makin bagus. Tapi biasanya inflasi menyebabkan harganya turun. Jadi ada dua anomali yang teman-teman harus sikapi dengan benar-benar bijak. Nah, Algorand secara supply karena dia terus banyak ya, makin lama makin banyak, otomatis inflasi terjadi dan pergerakan harganya masih cenderung bergerak di dalam sebuah descending channel. Sekarang posisinya dia breakdown dari strong resistance di kisaran harga 0,1 dolar. Jadi sekarang posisi harga dari Algorand ada di kisaran 0,09. Menurut saya nggak terlalu bagus secara teknikal. Belum ada tanda reversal, belum juga ada tanda volume yang meningkat signifikan sehingga membuat harganya menguat. Dari sentimen agak jelek karena BTC dominance-nya itu terus mengalami penguatan dan ya bisa dibilang Algorand juga susah buat improve naik harganya teman-teman. Jadi untuk jangka pendek saya rasa gitu, nggak terlalu bagus juga ya untuk pergerakan harga. Tapi at the end kita masih menunggu nih yang namanya berita baik, yaitu inflasi mengalami penurunan sama Fed mulai pivot. Itu adalah sentimen yang benar-benar ditunggu dan akan menarik untuk kita lihat seperti apa pergerakan dari Algorand ke depannya. Kalau kita lihat dari apa namanya skala yang lebih besar, Algorand ini dulu pernah diperdagangkan di kisaran harga 2,6 dolar, tapi sekarang udah turun parah ya, parah banget turunnya teman-teman. Hopefully tren bisa segera membaik sehingga Algorand bisa kembali bullish. Karena kalau kita lihat ini penurunan yang terjadi sangat-sangat konsisten sejak Desember 2021, 2022 sampai hari ini Algorand benar-benar sangat sulit buat naik harganya. Gitu sih teman-teman, kita lagi menunggu terjadi break up ya. Kalau Algorand mampu menembus level 0,1 dolar, itu adalah sebuah sentimen yang bagus. Semoga masih bisa lanjut naik terus sampai 0,14 gitu. Tapi kalau dia ketekan lagi turun di bawah dari 0,09 itu sentimen yang negatif karena Algorand akan berpotensi untuk turun lebih dalam lagi, apalagi mereka belum punya level support di bawah level tersebut. Jadi gitu aja buat analisa teknikal dari Algorand. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita selalu update di komunitas Telegram kita soal news dan juga informasi di dunia kripto. Kita juga ada komunitas diskusinya di mana kita bisa tanya jawab, sharing-sharing informasi. Kecuali kalau teman-teman suka jualan, mendingan jangan teman-teman bikinlah komunitas sendiri, jangan nyerobot komunitas orang. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.